Serangkaian perkembangan baru sedang mengguncang inti militer Israel ketika laporan dari berbagai sumber mengungkapkan adanya keretakan mendalam, baik dalam moral maupun organisasi, di dalam pasukan yang dulunya dianggap paling tangguh di Timur Tengah. Menurut catatan resmi dan sumber internal, jumlah tentara yang menolak kembali ke medan perang atau meninggalkan dinas semakin meningkat tajam, disertai kisah-kisah tentang tekanan psikologis, kehilangan rekan seperjuangan, dan perintah yang digambarkan bertentangan dengan hati nurani. Gelombang ketidakpuasan ini tidak hanya terjadi pada unit tempur garis depan, divisi perang siber, dan perwira intelijen juga melaporkan tingkat penolakan yang tinggi. Pada saat yang sama, protes publik dan seruan dari mantan pejabat tinggi keamanan semakin nyaring, mempertanyakan tujuan sebenarnya dari kampanye militer yang sedang berlangsung di Gaza. Dalam konteks ini, citra tentara yang bersatu, disiplin, dan siap tempur mulai digantikan oleh tanda-tanda kelelahan, keraguan, dan perpecahan. Sinyal-sinyal ini tidak hanya mencerminkan situasi di medan perang, tetapi juga menunjukkan krisis kepercayaan yang mendalam di dalam aparat keamanan nasional Israel. Menurut sumber resmi dan kesaksian dari dalam tubuh militer Israel sendiri, pemerintah terus mendorong rencana untuk meningkatkan eskalasi perang di Gaza. Namun, di balik layar, biaya kemanusiaan menorehkan luka mendalam tidak hanya pada warga sipil Palestina, tetapi juga di tubuh pasukan pertahanan Israel, IDF sendiri. Prajurit yang dilatih untuk bertempur, membunuh, dan memenangkan perang kini semakin sering memilih menyerah dari posisinya, menolak perintah, atau dalam kasus paling tragis, mengakhiri hidup mereka. Ini bukan soal rasa takut, tegas banyak dari mereka, melainkan kelelahan, fisik, emosional, dan moral. Mereka menggambarkan diri mereka hancur karena kehilangan rekan-rekan, porak-poranda oleh luka yang terlihat dan tak terlihat, dan enggan melanjutkan perang yang tak lagi mereka yakini. Inilah sisi dari konflik yang jarang ditunjukkan Israel kepada dunia, sisi rapuh dari militernya sendiri, kekuatan yang sering digambarkan sebagai yang paling ditakuti di Timur Tengah, kini memperlihatkan retakan di bawah tekanan yang tak tertahankan. Menurut laporan terbaru, mengonfirmasi bahwa 3 tentara dari Batalion ke-93 dipecat dan dipenjara, bukan karena membelot ke musuh, tetapi karena mereka tak sanggup lagi menjejakkan kaki di Gaza. Alasan mereka bukan gaji rendah atau hilangnya rasa patriotisme, tetapi penumpukan kesedihan, memudarnya harapan akan kehidupan normal, dan trauma melihat terlalu banyak rekan gugur. Beberapa mengambil langkah ekstrim untuk menghindari penugasan kembali, dengan sengaja mematahkan tangan atau kaki mereka demi satu tujuan, memastikan mereka tak kembali ke garis depan. Bagi mereka, Gaza bukan lagi sekedar zona perang, melainkan kuburan hidup bagi kesehatan mental mereka. Data dari dalam IDF menunjukkan bahwa antara 40 hingga 50% pasukan cadangan menolak kembali ke medan tempur. Penolakan ini meluas melampaui unit infanteri dan lapis baja. Sebanyak 300 operator perang siber secara terbuka menyatakan tidak akan ikut serta. Alasan mereka mencolok. Mereka mengklaim perang ini bukan untuk membela rakyat Israel, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Perwira intelijen mendukung klaim ini, menggambarkan perintah yang bertentangan dengan hati nurani, termasuk instruksi untuk menembak warga sipil tak bersenjata yang sedang mencari air dan bantuan kemanusiaan. Dalam satu insiden kelam, seorang perwira tinggi IDF tewas ditembak oleh pasukannya sendiri. Versi resmi menyebutkan kesalahan komunikasi dan ledakan tidak sengaja. Namun, sumber di lapangan menyatakan bahwa frustrasi dan kemarahan yang membara di dalam pasukan telah mencapai tingkat berbahaya. Pengamat memperingatkan bahwa konflik ini tidak lagi sekadar antara Israel dan Hamas, tetapi juga merupakan pertempuran batin antara tentara dan nurani mereka sendiri.
Seperti yang diungkapkan beberapa veteran, musuh paling mematikan tidak selalu berada di seberang medan perang, tetapi terkadang berada di balik seragam dan perintah atasan. Sejak awal 2025 saja, 16 tentara Israel dilaporkan bunuh diri, 8 bertugas aktif, 7 pasukan cadangan, dan 1 perwira karir. Mereka berasal dari unit yang berbeda, namun memiliki kesamaan. Semua membawa luka yang tak terlihat. Angka ini hanya mencakup paruh pertama tahun. Sejak kampanye Gaza dimulai pada Oktober 2023, hampir 50 tentara IDF telah mengakhiri hidup mereka. Bagi yang selamat secara fisik, banyak yang terluka secara mental. Lebih dari 10.000 tentara saat ini menjalani perawatan psikologis untuk kecemasan, insomnia, serangan panik, dan trauma pasca perang yang mendalam. Laporan lain menyebutkan total korban luka, fisik maupun psikologis, mencapai 18.000 sejak ofensif militer dimulai. Ini bukan sekadar angka, ini adalah alarm darurat dari jantung IDF. Luka-luka ini tidak akan sembuh hanya dengan gencatan senjata dan tidak akan hilang hanya dengan kemenangan di medan perang. Sistem perawatan kesehatan mental Israel kini berada di bawah tekanan luar biasa. Psikolog militer kewalahan, rumah sakit beroperasi pada kapasitas penuh, dan para prajurit yang kembali dari Gaza lebih banyak berbicara tentang bertahan hidup hari demi hari daripada soal kemenangan. Mereka pulang dengan tubuh utuh, tetapi pikiran yang hancur, karena kehancuran tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga menggerogoti kekuatan Israel sendiri. Ketika rasa sakit tak lagi bisa dipendam dan trauma tak lagi bisa dibungkam, beberapa tentara memilih bentuk perlawanan baru, bukan dengan peluru, tetapi dengan mengungkapkan kebenaran. Mantan wakil direktur Mossad secara terbuka menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza bukan operasi militer yang sah, melainkan genosida, kejahatan, dan penghancuran yang tak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Bersamanya, 19 mantan pejabat tinggi keamanan merilis video seruan bersama untuk segera menghentikan perang. Pesan mereka jelas, yang mereka lihat bukanlah kerugian, melainkan kerugian yang tak tergantikan. Menurut mereka, kampanye ini telah kehilangan tujuan strategisnya dan kini terutama melayani kepentingan politik Netanyahu, menyeret bangsa semakin dalam ke krisis. Kemarahan publik memuncak di rumah-rumah dan di jalanan. Orang tua prajurit memutuskan untuk bersuara, menuduh Netanyahu mengorbankan anak-anak mereka demi mempertahankan posisinya, bukan demi negara. Ribuan warga Israel turun ke jalan menuntut Perdana Menteri menyetujui gencatan senjata. Di balik spanduk dan teriakan mereka, ada satu kenyataan, kepercayaan rakyat pada pemerintah mulai runtuh. Di dalam tubuh militer sendiri, sikap mulai berubah. Baik pasukan cadangan maupun perwira mulai mempertanyakan makna perang ini. Ini bukan soal takut, kata mereka, tetapi soal hati nurani. Jumlah tentara yang menolak panggilan dinas terus meningkat, dengan keyakinan yang sama. Kami tidak mau menjadi bagian dari kebohongan ini. Satu persatu, veteran kampanye Gaza mulai angkat bicara. Salah satunya, Letnan Kolonel Baret Hijau Tony Aguilar yang menceritakan kisah seorang anak Palestina bernama Amir. Dalam keadaan kelaparan dan mencari bantuan, Amir ditembak mati oleh pasukan IDF di depan pintu sebuah yayasan kemanusiaan. Aguilar mengungkapkan bahwa sejak yayasan itu berdiri, 1.383 warga Palestina telah tewas. Dan lebih dari 9.200 lainnya terluka di titik-titik bantuan, mengubah tempat yang seharusnya menjadi aman menjadi jebakan mematikan. Kesaksian-kesaksian ini menunjukkan bahwa kehancuran di Gaza bukan satu-satunya tragedi. IDF juga runtuh dari dalam. Pasukan yang dulunya dianggap solid dan ditakuti, kini dilemahkan oleh trauma, penolakan, dan kehilangan arah. Unit demi unit melemah, moral pasukan ambruk, para komandan tak lagi dipercaya. Banyak prajurit muda kini berjuang bukan untuk menang, tetapi untuk pulang hidup-hidup.
Di tengah kekacauan ini, satu nama dipertanyakan di atas segalanya. Benjamin Netanyahu. Dahulu menjadi wajah komando perang Israel, kini ia dipandang banyak pihak sebagai pemimpin yang berjuang bukan untuk kelangsungan bangsa, melainkan untuk masa depan politiknya sendiri. Di seluruh jajaran militer, di lingkaran pendukung lamanya, dan di masyarakat umum, suara-suara kritis semakin tajam, menuduh Perdana Menteri mengarahkan negara menuju kehancuran demi mempertahankan kekuasaannya. Orang tua prajurit menyebutnya pengecut, para pendukungnya mulai berpaling, dan bahkan perwira senior kini berbicara terbuka bahwa dialah arsitek dari keruntuhan saat ini. Pengamat mencatat bahwa kelumpuhan militer Israel bukan semata akibat tekanan eksternal dari Gaza, tetapi juga didorong dari dalam oleh efek merusak dari ambisi politik. Selama beberapa dekade, IDF dipandang sebagai tulang punggung keamanan negara. Kini kesatuannya tergerus oleh ketidakpercayaan, trauma psikologis, dan hilangnya keyakinan pada misi. Risiko yang diperingatkan para analis, jika spiral ini terus berlanjut tanpa kendali, korban berikutnya bisa jadi adalah negara itu sendiri. Momen ini mengungkapkan kebenaran yang sering tersembunyi di balik kendaraan lapis baja dan retorika militer. Perang dilaksanakan oleh manusia, dan perang meninggalkan luka yang lebih dalam dari cedera di medan tempur. Luka-luka ini tidak hanya ditanggung oleh mereka yang menghadapi musuh, tetapi juga oleh mereka yang diperintahkan melakukan hal-hal yang mengkhianati hati nurani mereka. Saat ini, kontradiksi itu tengah berlangsung. Tentara kehilangan arah, pemerintah kehilangan kendali, dan masyarakat berjuang untuk menyatukan kembali citra kekuatan dengan kenyataan retaknya fondasi dalam negeri. Pengamat mencatat bahwa kelumpuhan militer Israel bukan semata akibat tekanan eksternal dari Gaza, tetapi juga didorong dari dalam oleh efek merusak dari ambisi politik. Selama beberapa dekade, IDF dipandang sebagai tulang punggung keamanan negara. Kini kesatuannya tergerus oleh ketidakpercayaan, trauma psikologis, dan hilangnya keyakinan pada misi. Risiko yang diperingatkan para analis, jika spiral ini terus berlanjut tanpa kendali, korban berikutnya bisa jadi adalah negara itu sendiri. Momen ini mengungkapkan kebenaran yang sering tersembunyi di balik fileran lapis baja dan retorika militer. Perang dilaksanakan oleh manusia, dan perang meninggalkan luka yang lebih dalam dari cedera di medan tempur. Luka-luka ini tidak hanya ditanggung oleh mereka yang menghadapi musuh, tetapi juga oleh mereka yang diperintahkan melakukan hal-hal yang mengkhianati hati nurani mereka. Saat ini, kontradiksi itu tengah berlangsung. Tentara kehilangan arah, pemerintah kehilangan kendali, dan masyarakat berjuang untuk menyatukan kembali citra kekuatan dengan retaknya fondasi dalam negeri. Bagi banyak orang Israel, kerangka resmi konflik sebagai perang melawan teror terdengar semakin hampa. Bagi mereka yang pulang dari Gaza dalam diam dan yang mati tanpa sorotan dan yang berbicara dengan air mata, perang ini hanyalah satu hal, pengkhianatan terhadap nurani. Dan ketika kisah-kisah ini muncul ke permukaan, pandangan publik tentang apa yang dipertaruhkan pun mulai berubah. Kehancuran terbesar yang dibawa perang tidak selalu diukur dari kota yang hancur atau senjata yang hilang, tetapi dari runtuhnya martabat manusia dan hancurnya semangat kemanusiaan. Pada akhirnya, pertanyaan yang dihadapi Israel bukan hanya apakah mereka bisa menang di Gaza, tetapi apakah mereka bisa bertahan dari kerusakan moral dan institusional yang dibawa perang ini ke rumah mereka sendiri. Saat konflik terus berlarut-larut, dunia menunggu untuk melihat apakah kepemimpinan akan mengubah arah atau justru memperkeras sikap. Untuk saat ini, seruan dari jalanan maupun dari dalam barisan militer sama. Hentikan perang, pulihkan kemanusiaan, dan bangun kembali kepercayaan sebelum semuanya terlambat.